Rusia telah mengepung langit Ukraina dengan drone buatan Iran. Hal itu kini cukup menggemparkan. Mengapa? Karena Iran adalah salah satu negara dengan produksi drone terbesar di dunia. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Rusia menggunakan drone buatan Iran alih-alih menggunakan drone buatan negara lain seperti Cina misalnya, dan disinilah letak kisah menariknya. Seperti kita ketahui, Ukraina sendiri telah dipasok dengan pelbagai persenjataan berat oleh Barat. Senjata-senjata ini tidak dapat dikatakan tanggung, ia adalah buatan Amerika, buatan Inggris dan Jerman. Belum lagi teknologi-teknologi senjata asal negara-negara maju lainnya di Uni Eropa yang memiliki pelbagai kelebihan, terutama karena teknologinya yang terdepan. Akan tetapi faktanya Rusia telah menemukan salah satu solusinya, yakni membuat persenjataan berteknologi tinggi itu seolah mandul di hadapan drone yang notabene sangat sederhana. Menggunakan drone Iran bagi Rusia, seperti menemukan solusi 25 kali lebih murah daripada persenjataan berat. Contohnya, jika sebuah rudal penghancur sekaliber Patriot dan rudal-rudal barat lainnya bisa berharga mulai 5 hingga 15 miliar per buahnya, maka drone buatan Iran hanya berharga senilai 250 jutaan. Drone memiliki kelebihan karena terbuat dari bahan komposit ringan dan sederhana yang tidak mudah terdeteksi radar. Drone dapat terbang sangat rendah di permukaan tanah, bentuknya yang kecil, ringan dan tidak bising membuatnya sangat mudah mengelabui radar paling canggih sekalipun. Iran sangat berpengalaman membuat drone, mereka bahkan telah mengembangkan drone tempur sejak 30 tahun runtuhnya Kekaisaran Shah Reza Pahlavi. Di tengah sanksi barat dunia, Iran terus mengupayakan bahan dan mesin drone sampai akhirnya mereka berhasil memproduksi mesin sendiri, yang menurut Barat pasti dengan bantuan para teknisi Rusia dan Cina. Iran telah membangun pabrik drone yang diproduksi secara lokal dan mengekspor teknologi drone ke sekutunya, meningkatkan kemampuan Teheran untuk mengancam AS dan sekutu Timur Tengahnya. Dari tahun 1980-an hingga saat ini, Iran terus mengembangkan program UAV militernya, berusaha untuk meningkatkan kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian armadanya dan untuk menempatkan UAV yang mampu melakukan serangan udara. Dalam dekade terakhir, khususnya, Iran telah meluncurkan banyak sistem drone baru. Banyak di antaranya telah digunakan dalam pertempuran, menunjukkan kemajuan yang telah dibuat Iran. Iran sekarang mengklaim memiliki drone yang mampu mengirimkan rudal berpemandu presisi dengan jangkauan 2000 km, daya tahan penerbangan lebih dari 24 jam, dan kemampuan siluman. Drone-drone ini berfungsi sebagai pengintai, senjata pengganti rudal, hingga drone bunuh diri. Beberapa jenis drone Iran sangat terkenal, mulai dari drone Ababil hingga drone Muhajir. Sejauh ini telah diketahui, Rusia sendiri telah menggunakan tidak kurang 600 drone buatan Iran. Awalnya kedua negara membantah hal ini, namun dari pecahan drone yang diteliti Barat di medan tempur Ukraina, diketahui drone-drone tersebut memiliki ciri-ciri khas kuat sebagai buatan Iran. Kini Iran mengakuinya dan Rusia akan mendapatkan kiriman 1.600 drone buatan Iran lagi, dengan versi yang jauh lebih canggih. Teknologi drone Iran sendiri tidak bisa dianggap enteng karena beberapa di antaranya adalah hasil mempelajari drone-drone canggih Amerika, Eropa dan Israel yang berhasil mereka tembak jatuh. Beberapa di antaranya didapatkan dari pasukan Hizbullah saat mereka berperang dengan Israel. Teknologi ini mereka konversikan dengan baik berkat bantuan dari teknisi Cina dan Rusia. Lalu bagaimana Rusia mengambil keuntungannya? Alasan utamanya, seperti telah kita singgung di atas, harga sebuah rudal bantuan Barat bisa mencapai 15 miliar rupiah, dan sistem pertahan udara adalah sebuah upaya yang sangat mahal. Misalnya, ketika Amerika mempersenjatai Saudi Arabia dengan rudal-rudal pertahanan jenis Patriot, Iran mempersenjatai suku Houthi di Afrika dengan drone. Drone walau kecepatannya sangat lambat jika dibanding rudal kuat Patriot, menemukan celah tidak terdeteksi oleh radar canggih, kilang minyak Saudi yang dijaga rudal Patriot ternyata dapat tertembus dengan mudah. Rudal Patriot diperuntukkan untuk menangkis serangan rudal-rudal cepat dan berat. Patriot tidak diperuntukkan menangkis drone-drone murah yang bergerak terbang sangat rendah. Ya bayangkan dalam serangan terbaru Rusia, ketika Ukraina menembakkan rudal-rudal berharga miliaran rupiah, Rusia dapat mengerahkan 25 drone murah yang dipersenjatai hulu ledak kuat sekaligus. Rudal-rudal Ukraina menjatuhkan beberapa drone namun karena jumlah drone lebih banyak 5 hingga 6 drone dengan hulu ledak kuat telah menghancur leburkan target di bawahnya bahkan telah menghancurkan pelontar roket canggih buatan Barat Ukraina tersebut. Pakar militer melihat letak frustrasi Barat, karena Putin dengan pintar menguras biaya tinggi dengan modal sangat murah, dan jika ini tidak bisa serta-merta dengan cepat diatasi maka biaya perang Barat ke Ukraina pastilah akan menjadi sangat mahal. Kombinasi serangan menggunakan tentara bayaran terlatih dan drone produksi Iran tampaknya adalah solusi terbaik Rusia hingga saat ini. Namun pakar militer juga melihat itu hanyalah salah satu taktik Rusia yang tidak terduga pada saat mereka terlihat kalah di beberapa medan pertempuran. Alasan berikutnya, drone sangat mudah diproduksi massal, biayanya murah, dan ia dapat menjadi celah kelemahan senjata canggih nan mahal. Rusia dapat memandulkan dan memundurkan kemampuan senjata-senjata berat bantuan Barat yang kelewatan mahal membebani keuangan Barat, dengan biaya sangat rendah. Lalu teknologi Barat pimpinan Amerika yang canggih seolah-olah jadi mandul, menguras uang yang sangat banyak.